Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kepada kaum muslimin muslimat dan khususnya jamaah Al-Hikmah, seperti biasanya di Al-Hikmah, mushola Al-Hikmah, yaitu kajian al-ilmu. Mudah-mudahan apa yang dimaksud jamaah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Untuk singkat waktu, langsung saja nggih saudara-saudara mungkin kajian memiliki ndadosaken padang ini. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wasalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Wasalli, maka dirikanlah salat, li rabbika wanhar, karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya yang membebanimu ialah orang yang terputus atau yang membenci, ya, termasuk orang terputus. Jadi saudara-saudara, sudah jelas di surat Al-Quran ini kita harus mengerjakan sholat dan berkorban. Jadi saya mau menjelaskan pengertian, mungkin sudah selesai, ya, yaitu masalah korban. Tidak ada yang belum mengerti, kurang paham pasal korban. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi pengertian korban berasal dari bahasa Arab, yaitu karibah, yang berarti dekat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam korban dikenal istilah ada lagi, yaitu udhiyah atau nama hewan untuk korban. Jadi saudara, korban itu merupakan ritual ibadah umat Islam. Hari raya korban, penyembelihan binatang ternak dipersembahkan kepada Allah SWT, yaitu pada bulan Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi peringat atau memperingati peristiwa kurban, yaitu Nabi Ibrahim. Ya, ada sejarah, banyak para ulama, para ustadz menyampaikan tentang sejarahnya Nabi Ibrahim dengan putranya, yaitu Nabi Ismail. Jadi kalau diistilahkan berkorban dengan, yaitu sungguh-sungguh dengan ikhlas, insya Allah nanti kita mendapat, yaitu balasan dari Allah, diganti. Nah, jadi seperti ini sejarahnya. Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya, karena Nabi Ibrahim ini saking setianya, cintanya terhadap Allah SWT itu luar biasa. Jadi sudah sembunyian, biarpun saya ibaratnya punya anak pun saya korbankan. Ternyata singkat ya, begitu dia sudah nazar, sumbar, ya, kalau Jawa sumbar, aku nek duwe anak gak trimo donya tok, gak trimo apa sing di senengi aku iki, nek memang Gusti Allah nyuwun kula sampaikan. Nah, jadi begitu mimpi mendapat petunjuk dari Allah SWT, putranya disuruh menyembelih,
langsung dilaksanakan. Jadi, nah ini biar paham, mungkin ada salah kurban. Kadang-kadang kalau nggak ngerti itu ngeri. Yes, sapi gede-gede, unta dan sebagainya disembelih. Nah ini namanya pengorbanan demi Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nah ini. Tapi seperti kita terus langsung diganti seekor domba kambing pas waktu penyembelihan. Nah, disembelih sudah disiapkan pedangnya sangat umpama pedang samurai ya. Sudah pokoknya tajamnya wis luar biasa. Langsung disembelihkan ke putranya, itu enggak mempan. Terus ada itu perintah malaikat Jibril, itu diperintahkan Allah untuk mengganti seekor hewan itu tadi, kambing. Nah, makanya itu dilestarikan, diteruskan para umatnya, misalnya umat Muhammad sampai sekarang setiap bulan Dzulhijjah itu menyembelih kurban itu maksudnya, itu ada sejarahnya. Mungkin ceritanya panjang, nggak nutut waktunya, termasuk sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad itu saudara sunnah yang diharuskan, jadi hampir wajib. Nah, ada di surat Al-Haji 34 itu bisa dibaca. Nah, masalah tentang sunnah muakkad itu. Jadi saudara, sedangkan Nabi ya, memang Nabi ya, Nabi itu istilahnya manusia yang paling setia terhadap Allah SWT. Diperintah apapun tidak pernah membantah. Tapi jangan istilahnya ditiru, nanti sampai mimpinya bukan mimpi dari petunjuk dari Allah tapi setan. Ya, hati-hati, ya. Jadi ini dimusyawarahkan juga sebelum nyembelih ini, putranya ini ibaratnya musyawarah kalau orang kita ya, ditanyakan ke yang ahli-ahli, termasuk mimpi, ahli untuk melihat apa itu betul memang petunjuk dari Allah, apa itu dari setan dan sebagainya. Ternyata itu betul-betul petunjuk, terus dilaksanakan. Ternyata terbukti betul. Kalau seandainya itu bukan petunjuk, mimpi itu dari Allah, mungkin ya bisa putus kepalanya. Ya diganti hewan. Nah ini ya nggak masuk akal. Memang masalah apa ya, ilmu akhirat sama dengan akhirat, tentang akhirat itu kadang-kadang kebanyakan di luar akal manusia. Kalau kita belum mendapat hidayah, hati kita kadang-kadang tidak mau menerima. Seperti sampean sedekah. Kalau menurut akal kan rugi, Kalau menurut ilmu matematika jelas itu rugi. Tapi menurut ilmu akhirat itu tidak rugi, malah beruntung. Berapa lipat, sampean sedekah. Kalau menurut ilmu ada ya, ilmu tentang masalah itu ya, itu bisa jadi juta, bisa jadi 100.000, kan nggak masuk akal. Bingung sampean nggak masuk sampai ke situ. Masa sih iso sih, Tapi nanti kalau sampean itu dari manai ansal hidayah atau petunjuk saking Gusti Allah, niku seneng mawon. Tanda-tandanya hati niku asal petedah atau petunjuk. Pokoknya sing lakoni jurusan akhirat sampean semangat seneng itu berarti sampean asal hidayah. Niku maksudnya hidayah niku petunjuk. Kados Nabi Ibrahim ini asal hidayah saking Gusti Allah, biarpun anak kon meleh dilaksanakno, putrane kon
nyembelih dilaksanakan monggo peduli Gusti Allah, mungkin mangke wonten hikmah. Nah, di balik itu ada hikmahnya. Sampai juga gitu, kalau korban dengan ikhlas pasti nanti ditambah cintai terhadap Allah, ibadah tambah meningkat, semangat. Berarti sampean korban iman diterima ambek Gusti Allah, nggih. Mboten kerana lain-lain. Karena Gusti Allah, karena cinta Gusti Allah sampean. Sampeyan diparingi rezeki sing akeh. Kaya Kak nggih. Dudune Mbak Hasim Asari niku sampai kurban wedhus 1000, sapine 100. Nah, niku nek mboten asal hidayah nggih. Menurut nafsu nggih, menurut niki akal nggih. Wah, rugi rek. Wedhus dikekno wong. Wedhus siji regane karo sapi siji sak mulu. Mesti dihitung itu nafsu bertentangan. Kadang-kadang kita niki antara nafsu kali nurani niku selalu bertengkar. Sampai nusuk tak kok karena mari ngedrundel. Nafsu ini gak terima. Nah, niku. Terus kakange bisiki, iya. Wong apa anu dhewe kok kene sapi-sapi dhewe kan wong. Niku nafsu ngoten gremeng nggih. Divisi kali kakange niku. Akhire nafsune berontak. Iya ya rugi aku mang. Nggih. Mari kuwi utai amal sedekah sedekah niku mari ngono grundel karena asal bisikan syaitan niku wau. Nah, tapi wong namine niki nabi. Nggih, Nabi Ibrahim niki luar biasa. Biarpun ada bisikan dari setan dan sebagainya, tidak bisa ditembus. Nah, tetap dilaksanakan. Tapi kita ini umat niki kadang-kadang nggih, kita niki kadang-kadang sering ngasih ditembus. Akhirnya tidak bisa melaksanakan. Sampai nek sembahyangnya dibisi setan. Lapo sembahyang barang. Mending golek duit ae. Nggih, padahal golek duit nggih penting nggih. Tapi kadang-kadang sembayangnya dikalano. Akhirnya golek duit ae nggih. Niku sing sae terus budi derek sing sae nggih patus duit nggih sembayang kan ngoten nggih. Nggih dong nggih. Wis suwe Mbak nggih. Tapi kadang-kadang nek pun ketutup dunia termasuk hijab itu kadang-kadang ibadah nggih males. Sing jurusan wonten kitab Quran iki isine kadang-kadang berat, betul saged. Kadang-kadang kebanyakan sulit melaksanakan perintahnya Allah SWT. Padahal ya untuk kita sendiri ini. Cuma kita kurang pinter, kurang cerdas. Seperti kita sedekah kurban itu kalau dengan ikhlas nanti malah ditambah. Buktinya orang-orang itu sering kurban ya nggak tambah miskin ya, ditambah ya. Mungkin sekarang kurban 1, nanti tahun depan kurban 2, sekarang kurban kambing, besok sapi. Berarti kan tambah meningkat. Kalau menurut akal nggak masuk akal ya kan. Harusnya kalau menurut akal ya rugi, nggak bisa kurban lagi. Karena itu tadi sama maksudnya seperti putranya disembelih, mau disuruh nyembelih tapi diganti sama Gusti Allah hewan tadi. Nah, kalau kita habis kurban juga diganti apa? Malah kita senang untuk ibadah, menjalankan perintahnya, juga rezekinya ditambah. Itu kalau dengan diyakini, ya. Nah, itu kadang-kadang kita korban masih mikir-mikir ya. Padahal untuk Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita mendapat balasan. Itu maksudnya korban di bulan Dzulhijjah. Jadi biar disampaikan biar jelas, biar ngerti, biar semangat, enggak iman-iman nggih. Lihat sampai di Kota Mekah, kurban sampai jutaan kambing,
karena untuk kendaraan kita besok-besok di akhirat nanti. Nggih. Nah, punya kendaraan daripada jalan kaki mending ada. Tapi itu ibaratnya istilah saja. Nah, nanti ada gantinya apa supaya kita ke yang dituju itu cepat nyampe. Nah, itu, nggih. Nah, istilah saja, masuk nanti naik kambing. Nggih. Naik ilmunya amalan kita yang dinaiki itu, nggih. Paham nggih? Nggih. Ini enggak paham ya wis. Enggak paham ya wis. Sudah jelas ya? Jadi sudah jelas di surat Al-Kautsar tadi nggih. Nggih. Nah, surat Al-Kautsar tidak ada, jangan ragu-ragu sampai korban. Apa dalilnya, apa dasare? Dan Quran mesti ada. Apa yang kita sudah dikerjakan para ulama, para kiai atau para termasuk para sebelumnya itu ya para nabi, para aulia semua itu berarti di Quran sudah ada, nggak usah ragu-ragu. Karena kalau ragu-ragu kita nggak jadi melaksanakan. Mau sholat juga ragu-ragu. Sik. Akhirnya nggak sholat gitu. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Jadi kesimpulannya saudara, waktu sudah mepet untuk menjelang sholat Isya. Kesimpulannya kita korban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita korban, insya Allah nanti kita tambah semangat dalam ibadah atau menjalankan perintah Allah, juga menjauhi larangan Allah SWT. Itu tujuannya di situ korban, ya. Nanti seperti kita punya anak juga begitu, dikorbankan anaknya, dipondokkan, atau kalau kita tirakat dan sebagainya, itu termasuk juga pengorbanan waktu dan lain-lain demi untuk apa yang kita cita-citakan itu, nggih. Semua itu ada hikmahnya. Sampai nanti sholat atau puasa dan sebagainya ada hikmahnya. Di belakang itu mesti ada. Habis puasa mesti ada hari raya, nggih. Mari sampai susah-susah mesti senang. Masih sampai nangis, mari nunggu, nggih. Sing repot nunggu terus. Nunggu terus gak nunggu. Singkat aja cerita tentang pokoknya para nabi semua mendapat ujian dari Allah berat-berat, tapi diterima dengan ikhlas hati, dengan senang hati, akhirnya mendapat wahyu dari Allah SWT. Jadi semua itu pengorbanan, istilah itu. Gak usah ragu-ragu. Sedekah gak usah ragu-ragu, sedekah gak usah ragu-ragu, amal apa saja, amal soleh itu sudah memang jalannya kita sebagai orang muslim, seperti itu lakunya, kalau ingin mulia di dunia dan di akhirat nanti, dan supaya kita mendapat titel yang tertinggi yaitu at-taqwa. Titel at-taqwa itu yang disukai, disenangi Allah SWT sudah ada. Pangkat yang paling tertinggi adalah at-taqwa, itu kalau di hadapan Allah SWT. Di dunia juga begitu, ada titel apa yang tertinggi, itu yang disenangi sama manusia, gitu. Jadi ada tempatnya sendiri dari nah itu. Ada yang tanya? Jamaah rumah?
Enten. Yang paling terakhir, termasuk saudara jamaah ini dilatih seperti pendidikan untuk melatih kesabaran, untuk berjamaah, sholat berjamaah, berzikir dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya untuk memperkokoh benteng hati kita, supaya mendapat power, yaitu nurullah, cahaya dari Allah SWT. Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Insyaallah di lain waktu diteruskan lagi kajiannya. Yang penting biar singkat-singkat, paham maksudnya, nggak panjang-panjang sampai tambah ngeluh. Nggak kadang nggak ngerti-ngerti. Ya, habis ini nanti mudah-mudahan tahun depan bisa korban yang lebih banyak. Ya, Allahumma amin. Yang penting keikhlasan, biarpun sedikit, satu, kalau ikhlas itu lebih baik daripada 100 tapi gak ikhlas, 100 kambing tapi bersuruh yang korban ngudul. Ya, kejujuran, nah, itu juga penting. Nah, itu saja, ya, biar rata baginya. Kadang-kadang kejujuran itu sulit, yang bagian-bagian panitia itu kadang-kadang sembrono, ya, akhirnya nggak rata pembagiannya. Ya, itu alam urusan besok di akhirat, Allah yang maha tahu. Ya alimu, Allah yang tahu semua perbuatan kita. Ya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.